Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan coba untuk menjelaskan kenapa di Facebook, Instagram, kemudian MeWe, di JLF, dan di tempat-tempat lain media sosial, di WhatsApp, status, story, itu kenapa kok kura-kura itu dijual dengan harga disuruh inbox, khususnya di Facebook dan Instagram. Kenapa kok kura-kura itu harganya harus inbox, nggak ditulis langsung di komentar rekan-rekan yang bertanya, mas harganya berapa, kita suruh inbox? Kenapa? Kita akan jelaskan di video ini, saksikan ya. Kenapa harga kura-kura itu harus di inbox, padahal jenisnya hampir sama, ukurannya hampir sama, kemudian sellernya sama. Kenapa harga harus inbox? Kenapa nggak sama seperti harga yang kemarin dibeli? Nah, itu alasannya ada sekitar 6 sampai 7 alasan lah kenapa kura-kura itu harganya berbeda. Nah, ini kita ada kura-kura res atau kura-kura Brazil. Kita ada tetasan 4, ada baby 4 baby Brazil. Nah, cukup bagus ini ya. Nah, kenapa kura-kura harganya itu berbeda? Langsung saja. Nah, kura-kura harga berbeda itu yang pertama itu karena kura-kura ini bukan hasil dari pabrik. Jadi kualitas dari satu kura-kura dengan kura-kura yang lain, walaupun satu tetasan, itu kadang berbeda. Seperti halnya ini. Ini dua baby kura-kura. Itu kami jual dengan harga yang berbeda. Karena apa? Karena salah satunya ini adalah mengalami overshoot atau scootnya itu lebih banyak daripada satunya. Nah, ini kan overshoot banyak banget. Ini kita jual dengan harga yang berbeda dengan kura-kura yang normal. Itu alasan pertama, bahwa kualitas dari satu kura-kura dengan kura-kura yang lain itu berbeda. Seperti yellow belly hybrid yang kita punya, itu dengan yellow belly pure yang kemarin kita datangkan dari Jakarta, itu kita jual dengan harga yang berbeda. Bahkan range harga dari satu kura-kura itu walaupun hybrid dan YB itu plasternya hampir sama, kemudian kepalanya hampir sama, tapi harganya cukup jauh berbeda. Itu yang menyebabkan kura-kura harganya berbeda adalah kualitasnya. Yang pertama adalah kualitasnya. Kalau seperti ini adalah kura-kura res yang cerah, kemudian kepalanya seperti ini. Nah, kepalanya seperti ini, dan kura-kuranya sehat. Ini kita jual dengan harga yang berbeda dengan kura-kura yang biasa kita jual. Alhamdulillah ini udah laku. Kemudian alasan kedua kenapa kura-kura itu harganya berbeda, itu alasan adalah dari seller keberapa rekan-rekan membeli. Bisa kalau breeding sendiri di Indonesia itu rekan-rekan tahapnya, rekan-rekan beli dari breeder peternak, atau rekan-rekan beli dari seller, atau rekan-rekan beli dari reseller atau dari penghobi, itu harganya berbeda. Karena sudah kita jelaskan kemarin, penghobi itu memberi makan itu jor-joran. Asal kura-kuranya sehat, asal kura-kuranya itu berkembang dengan baik, mereka tidak memikirkan harga dari pakan kura-kura. Karena yang terpenting bagi mereka adalah kura-kuranya sehat. Berbeda dengan peternak dan pedagang, mereka mencoba untuk memberi pakan kura-kura semurah mungkin dengan kualitas sebaik mungkin. Jadi mereka masih memikirkan harga dari pakan, karena range harga kulaan atau range harga grosir dengan range harga yang mereka jual itu harus mereka punya untung, seperti itu. Nah, ini kita ada box, kita akan buat nanti untuk pencerahan kura-kura. Dari dulu kita mencerahkan kura-kura hanya dengan box seperti ini.
kita akan coba box yang besar nanti. Kemudian alasan yang selanjutnya nomor 3, itu kura-kura itu jenis kura-kura dengan jenisnya sama, kenapa harganya beda? Itu kura-kura CB atau WC. CB itu adalah kepanjangan dari captive breed atau hasil ternakan. Hasil ternakan. CB itu hasil ternakan yang kura-kuranya itu kawin di kolam dan bertelur di peternakan, itu kura-kura CB. Kemudian kalau WC itu kura-kura yang bertelur di alam dan kawin di alam dan diambil oleh para pencari kura-kura di alam. Dan ini untuk WC ini rekan-rekan, saya harapkan tidak membeli kura-kura yang dari alam. Karena apa? Karena kita cobalah untuk memuliakan ekosistem alam. Kalau udah ada yang beternak, rekan-rekan coba untuk beli yang dari peternakan, jangan beli yang dari alam. Bisa jadi nanti kura-kura mengalami kepunahan, itu bisa jadi kalau sering-sering diambil dari alam. Seperti kura-kura Ambon, itu kan sekarang banyak banget pengambilan dari alam. Dan peternaknya pun dikit karena telurnya cuma 2. Berbeda dengan kura-kura res, telurnya bisa sampai 12, 10, 5, paling banyak 12, 13, itu udah banyak banget. Kalau kura-kura Ambon itu cuma 2, seringnya itu 1. Jadi range telur dari res dan Ambon ini cukup banyak banget. Nah, untuk WC dan CB ini alasan ke berapa tadi? Alasan yang selanjutnya yaitu ini adalah kura-kura dari peternakan lokal atau peternakan yang kita masukkan ke Indonesia atau ke daerah kita. Nah, itu harganya juga berbeda karena nanti ada biaya transportasi dari peternakan ke toko atau ke seller. Nah, biaya itu akan dibebankan kepada pembeli. Nah, kalau rekan-rekan beli di peternaknya langsung, di daerah rekan-rekan langsung, itu akan lebih murah dibanding dengan rekan-rekan beli dari peternakan di daerah luar kota, luar pulau, bahkan luar negeri. Itu lebih murah karena biaya range dari transportnya itu lebih murah daripada rekan-rekan beli di luar daerah. Itu sudah hal yang normal dan hal yang bisa dipikir dengan akal yang sehat ya. Kura-kura yang diternak di suatu daerah, dijual di suatu daerah itu akan lebih murah daripada kura-kura yang diternak di daerah lain dan dijual di daerah sini. Kemudian yang selanjutnya, yang selanjutnya adalah kita akan bahas setelah kita lihat-lihat kolam. Tadi ada iklan. Nah, untuk yang terakhir, yang mempengaruhi harga dari kura-kura sendiri adalah jenis kelamin. Maksudnya gimana, Mas? Setiap kura-kura itu memiliki kelangkaan pada jenis kelamin tertentu. Kita sudah sering sekali jelaskan bahwa kita project yellow belly, kita project venusuta, itu kenapa kita beli banyak banget? Karena kita kesulitan mencari pasangannya. Untuk yellow belly sendiri kita susah banget mencari betina yang standarnya itu sama dengan pejantannya. Walaupun ada yang indukan standar itu sama, harganya sudah cukup tinggi, berkali-kali lipat daripada harga pejantan yellow belly. Nah, itu lewat situ kami mencoba untuk mengakalinya dengan membeli juvenil, membeli baby yellow belly dengan kuantiti yang cukup banyak, 12, 10, 20, 50. Supaya apa? Supaya nanti berapa persennya ada yang betina bisa kita breeding dan sisanya bisa kita jual ke rekan-rekan yang membutuhkan. Kemudian juga venusuta itu yang mahal jantannya, karena jantan venusuta itu susah dicari. Betinanya cukup banyak banget dan jantannya susah dicari. Rekan-rekan mungkin udah pernah lihat YouTube kami untuk mengecek kura-kura, menghitung kura-kura venusuta di farm. Itu rekan-rekan pasti udah lihat jantannya ada berapa. Alhamdulillah cukup banyak jantan venusuta di farm kami. Kemudian betina yellow belly yang kami unboxing kemarin ada 4 dan ada beberapa yang belum kita unboxing karena itu terlanjur masuk ke kolam. Nah, kita coba untuk rangkum ya. Yang mempengaruhi harga kura-kura yang pertama itu adalah
lali aku. jenis kelamin. Kemudian yang kedua CB atau WC, kemudian yang ketiga itu CB atau WC-nya itu dari impor atau dari lokal, itu juga mempengaruhi. CB impor, CB lokal, WC impor, WC lokal itu juga mempengaruhi harga. Kemudian peternakan itu adanya di mana, yang rekan-rekan beli kura-kuranya itu juga mempengaruhi. Peternakannya di luar kota dengan peternakannya di dalam kota, rekan-rekan sendiri itu mempengaruhi harganya kura-kura. Kemudian tadi ada kualitas dari kura-kura itu sendiri. Kualitas dari kura-kura yang kura-kura seperti ini, kualitasnya itu berbeda-beda. Rekan-rekan harus jeli mempelajari tentang kualitas dari kura-kura, karena kualitas kura-kura ini banyak banget, mulai dari line karapas, line kepala, kemudian ekor dan lain-lain sebagainya. Itu banyak banget kualitas dari kura-kura yang harus kami dan rekan-rekan pelajari bareng-bareng. Nah, mungkin itu dulu hal-hal yang mempengaruhi harga dari kura-kura, hampir seluruh kura-kura. Semoga sedikit ilmu yang kami sampaikan, yang kami dapat dari rekan-rekan ini bermanfaat bagi rekan-rekan juga. Dan saya doakan semoga peternak kura-kura di seluruh dunia dan khususnya di Indonesia dan terkhusus di Jawa Tengah dan terkhusus lagi di Klaten itu semuanya sukses dan bisa mengembangkan Indonesia lewat kura-kura dengan ilmu pengetahuannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.